Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Dr. Primas Tionggata. Kali ini saya akan bawakan materi tentang APD atau alat pelindung diri. APD berbagai jenis. Misalnya, yang paling umum ya, eye protection, helmet, ear protection, gloves, safety shoes, dan yang paling penting juga respiratory equipment. Oke, di sini ada contoh-contoh alat APD, ada helm, masker, sarung tangan, dan juga sepatu atau safety shoes. Helm kita akan bahas singkat ya, masing-masing. Helm ini berguna untuk melindungi kepala dari barang-barang yang jatuh dari atas. Ini bisa di-adjust, di-setting ya, supaya tidak terlalu sempit maupun terlonggar di kepala, dan juga ada penahan dagu, agar helm tetap menempel di kepala secara mantap. Masker, di sini ada contoh full mask. Full mask ini dihubungkan langsung dengan SCBA. Ini ada tempat oksigennya. Inti dari masker maupun masker surgical mask, masker half mask, atau masker N95 itu gunanya untuk melindungi saluran pernapasan kita dari bahan-bahan asing atau benda asing. Di sini ada sarung tangan. Sarung tangan ini berguna untuk melindungi tangan kita dari zat kimia, atau dari panas, atau dari suhu dingin yang ekstrim. Dan ini bahannya agak tebal ya. Oke, karena tebal itu, dia melindungi kita dari panas, suhu dingin ekstrim, ataupun zat kimia lainnya. Ini ada safety shoes. Nah, ini terbuat dari bahan yang kuat ya, namun tetap lentur. Di sini keras bagian ini untuk melindungi kaki kita, dari barang-barang yang terjatuh ataupun yang bisa menimpa kaki kita. Oke. Di sini juga bawahnya tebal ya, buat melindungi kaki bagian bawah juga. Dan juga di sini ada resleting dan velcro untuk merekatkan sepatu di kaki atau di pergelangan kaki. Apa pengertian APD? APD itu adalah alat yang memiliki kemampuan untuk melindungi seorang pekerja dari bahaya kerja di tempat tersebut. APD dibagi dua. Ada APD industri dan APD kesehatan. APD industri adalah APD atau alat pelindung diri yang digunakan untuk melindungi pekerja dari bahaya-bahaya pekerjaan seperti terjatuh, terkena panas, kontak langsung dengan bahan kimia, terpapar gas, uap, dan lain-lain. APD kesehatan adalah alat pelindung diri yang dipakai oleh tenaga kesehatan untuk melindungi diri dari paparan zat-zat tertentu. Contohnya, menghindari diri dari paparan virus, atau paparan bakteri, ataupun paparan zat kimia lainnya. Nah, kriteria APD. APD itu harus efektif penggunaannya. Yang kedua, semakin ringan, semakin baik. Asal material yang dipakainya adekuat, lalu tidak menimbulkan gangguan. Yang keempat, mudah dipakai dan juga mudah dilepas. Prosedur APD. Yang pertama, kita mesti memastikan bahwa APD-nya tidak ada kecacatan. Contoh, misalnya sarung tangannya bolong, atau misalnya maskernya juga, ada retak nih. Jangan. Kita mesti memastikan dulu apakah APD-nya berfungsi secara normal atau tidak, dan tidak ada kecacatan. Yang kedua, kita mesti menaruh APD pada tempatnya setelah dipakai. Contoh, sarung tangan. Misalnya dia kena bahan kimia. Nah, bahan kimia ini berbahaya apabila terhirup oleh orang. Maka tempatkanlah sarung tangan yang tercemar ini di tempat yang sudah disediakan, di tempat tertentu. Contohnya misalnya di waste bag, seperti itu. Nah, yang terakhir,
Kita juga mesti mengontrol alat-alat yang akan dipakai nantinya. Misalnya kita punya storage atau penyimpanan, kita mesti kontrol. Apakah misalnya apakah SCBA-nya ini berjalan atau tidak, masih terisi oksigen atau tidak, ataupun mungkin helm, apakah helmnya ini retak, siap pakai atau tidak, apakah butuh diganti atau tidak, kurang lebih seperti itu. Jenis-jenis APD. Yang pertama, alat pelindung kepala. Alat pelindung kepala ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan atau dari benda jatuh saat melakukan pekerjaan. Lalu ada alat pelindung muka, atau yang biasa kita lihat itu yang paling umum adalah eye protection. Itu berguna untuk mencegah mata dari benda asing untuk masuk. Alat pelindung telinga. Alat pelindung telinga ini berfungsi untuk melindungi telinga dari kebisingan atau tekanan, yang biasa bahasa medisnya kita kenal dengan baropressure. Lalu, alat pelindung pernapasan. Alat pelindung pernapasan ini berfungsi untuk menjaga saluran pernapasan dari benda-benda beracun atau benda asing yang masuk ke dalam saluran pernapasan. Biasanya ini dapat berupa masker atau masker yang dialiri oleh oksigen atau SCBA yang sudah kita bahas di bab sebelumnya. Lalu ada alat pelindung tangan. Alat pelindung tangan ini berfungsi untuk melindungi tangan kita dari mungkin zat kimia, dari api, dari panas, dan lain-lain. Alat pelindung kaki. Alat pelindung kaki ini berfungsi untuk melindungi kaki kita dari tertusuk benda tajam, atau mungkin dari benda keras yang terjatuh. Itu biasanya kita pakai safety shoes yang di bagian atasnya itu keras untuk melindungi dari benda jatuh yang menimpa kaki. Lalu ada pakaian pelindung. Pakaian pelindung ini berfungsi untuk mengcover seluruh badan dan melindungi badan kita dari zat kimia atau suhu panas yang ekstrim ataupun suhu dingin yang ekstrim. Alat pelindung jatuh. Alat pelindung jatuh ini berfungsi untuk mencegah pekerja jatuh ke tempat yang mempunyai potensi jatuh. Contohnya tempat yang curam atau tempat yang miring. Yang terakhir ada pelampung. Pelampung ini berfungsi untuk mencegah pekerja dari tenggelam atau kehabisan energi saat berada di air. Walaupun dia bisa berenang, tetapi dia mempunyai potensi untuk kehabisan energi saat dia mempertahankan untuk mengambang di air. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.